Apakah sarana prasarana bimbingan dan konseling yang kurang itu menjadi salah satu faktor kurang terlaksananya layanan bimbingan konseling? Ya, kalau untuk kurangnya sarana prasarana bimbingan konseling memang itu bisa menjadi faktor, karena selain wali kelas yang bisa membimbing konseling itu para siswa, kita juga butuh bantuan adanya sarana atau prasarana dari bimbingan konseling tersebut gitu. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Sarana prasarana seperti apa yang dapat mendukung dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling tersebut? Yang pertama itu yang pastinya fasilitatornya yang untuk membimbing dan konselingnya ketika ada siswa yang bermasalah. Yang kedua tempat, karena untuk konsultasi dengan orang yang bermasalah atau anak yang bermasalah itu kita harus punya tempat yang khusus gitu. Selain fasilitator, gurunya. Bagaimana sih cara ibu menangani siswa yang tantrum? Untuk mengatasi siswa yang tantrum seperti apa dulu nih? Kalau misalkan memang tantrumnya mengganggu kegiatan belajar di kelas, mengganggu teman-temannya, otomatis kita harus pisahkan gitu. Atau belajarnya di luar kelas dengan pendamping yang lain gitu. Jadi tidak bisa mengganggu teman-teman yang lain. Ya, biar yang lain tetap bisa fokus dan guru yang pendamping satunya bisa fokus terhadap anak yang tantrum tersebut. Apa alasan ibu selalu memperhatikan terlebih dahulu kemampuan siswa sebelum menyusun kriteria ketuntasan belajarnya? Nah, itu hal yang penting untuk nanti di kelas kita akan menggunakan metode apa. Kalau misalkan kita udah memperhatikan anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda, kita akan mudah untuk belajar kriterianya yang seperti apa, mayoritas anak di kelas juga seperti apa. Misalkan contoh seperti anak yang mayoritas auditory gitu, berarti kita harus metodenya seperti mendongeng lah gitu ya. Dan contoh yang lainnya juga misalkan kinestetik, berarti kita tidak bisa pembelajaran di dalam kelas kriterianya, berarti harus di luar kelas, di lapangan gitu. Jadi biar lebih banyak gerak kalau untuk karakter yang seperti itu. Apakah di setiap akhir pembelajaran ibu selalu memberikan motivasi kepada siswa? Ya, itu sangat harus, karena agar mereka udah 1 hari belajar di kelas berkegiatan, nanti di akhir kita berikan motivasi agar besoknya mereka juga tetap semangat bersekolah. Jadi pokoknya motivasi atau kalimat-kalimat yang membuat mereka bersemangat itu harus diberikan. Bagaimana upaya ibu dalam melayani bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah tersebut? Kayaknya jika memang kita menemukan anak yang butuh bimbingan konseling, kita juga nggak semuanya diserahkan sama sekolah. Kita juga butuh kerjasama sama orang tua. Ketika anak ini mau dibimbing ya oleh sekolah, orang tua pun harus mendukung gitu, karena peran pentingnya juga sama. Benar, dalam bimbingan dan konseling itu hanya mengatasi anak yang bermasalah saja. Yang mengatasi bermasalah yang seperti apa dulu kita harus lihat. Misalkan anak yang pendiam aja itu bisa jadi masalah gitu. Terus yang bermasalah dalam artian misalkan nakal gitu di kelas, tidak mau mengikuti pelajaran, itu juga butuh bimbingan. Nah, jadi kalau untuk permasalahan bimbingan yang tadi itu ya, jadi gak cuman masalah yang nakal, yang ya gitulah sama teman berantem, nah yang diam juga harus tetap kita atasi. Bagaimana sih cara ibu mengatasi anak yang malas belajar? Kita mengatasi anak yang malas belajar, ya pastinya kita berikan motivasi ya untuk dia sedikit bergerak hatinya untuk mau belajar. Bisa berikan perbandingan mungkin dengan temannya juga gitu. Intinya gak putus dari motivasi lah, juga minta bantuan juga terhadap orang tua juga agar di rumahnya juga sama diperlakukan seperti itu. Jenis layanan seperti apa sih yang sering diberikan kepada siswa? Pelayanan sendiri usahakan saya itu mengatasinya sendiri dulu di kelas sebelum kita berikan laporan ke bagian konselingnya atau misalkan ke kesiswaan gitu. Jadi ketika kasusnya masih bisa ditangani secara internal, maksudnya secara internal tuh kelas sendiri, itu sebisa mungkin harus di dalam lingkungan kita sendiri, maksudnya tidak terdengar oleh
kesiswaan atau sampai kepala sekolah gitu. Dan sebisa mungkin juga jangan sampai orang tuanya dulu juga tahu gitu. Apa pernah ada kasus yang tidak bisa diatasi oleh guru BK kemudian dialih tangankan? Kalau untuk itu sejauh ini sih belum ada, masih semuanya alhamdulillah masih bisa teratasi. Bahkan tanpa langsung ke guru BK juga masih bisa diatasi sendiri gitu. Jadi nggak ada yang terlalu berat. Apa benar kalau guru BK itu hanya diatasi oleh guru BK aja gitu? Kalau untuk itu semuanya harus peduli, bukan hanya guru BK. Jadi mau guru mata pelajaran, guru kelas, semuanya itu harus peduli sama sikap anak gitu. Jadi teman-teman kita masuk kelas, kita tidak memperhatikan karakter anak yang ada di kelas. Begitu kita cuma guru bidang gitu kan, tetap kita harus ada perhatian. Itu harus memperhatikan agar kan nantinya ada pelaporan ke wali kelas dulu, nanti wali kelas kalau misalnya tidak bisa menangani baru ke guru BK gitu prosedurnya. Kapan dan waktu yang tepat untuk menangani anak yang perlu bimbingan dan konseling tersebut? Waktunya secepatnya, jangan sampai ketinggalan, maksudnya jangan sampai ketika udah berat baru kita konsultasikan gitu. Jadi harus secepatnya.